So we are going to start our right side right now, and What's up gengs, ketemu lagi sama gua Jaren Lim, your Indonesian mental health advocate. Nah, hari ini konten gua rada beda. Biasa kan gue jadi kayak dosen gitu kan ngajar. Tapi hari ini gue bakalan bikin mini vlog gitu, karena ya banyak yang request nih pas gue di Indo. Nah, kali ini vlog gue itu tentang pengalaman gua treatment RTMS atau Repeated Transcranial Magnetic Stimulation. Sebelum gue bahas lebih lanjut, jangan lupa kalau semua video-video gua subtitlenya tuh tersedia dalam dua bahasa. Ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jangan lupa dinyalain ya kalau butuh. Oke, jadi biasanya orang yang mengalami gangguan kejiwaan kayak depresi, gangguan kecemasan, atau OCD kan treatmentnya adalah dengan psikoterapi gitu kan, yaitu ketemu sama psikolog, ngobrol sama psikolog, dan juga dengan farmakoterapi. Farmakoterapi itu artinya ya dengan obat-obatan di bawah pengawasan psikiater kan. Biasanya menggabungkan dua treatment ini itu super efektif ya gengs. Tapi ada beberapa orang tuh yang nggak respon sama kedua treatment ini. Sebagai contoh, orang udah gonta-ganti psikolog tapi tetap aja nggak ada perbaikan, atau orang udah gonta-ganti kelas obat atau udah naikin atau turunin dosis obat tetap nggak ada perbaikan. Nah, kondisi ini tuh yang sering disebut dengan istilah TRD atau Treatment Resistant Depression. Nah, untuk orang-orang dengan kondisi TRD ini, mereka biasa akan menjalani treatment yang agak beda gitu gengs. Contohnya ada yang namanya DBS atau Deep Brain Stimulation, ada yang namanya ECT atau electroconvulsive therapy, ada yang namanya ketamine therapy juga kayak di video-video gue sebelumnya pas gue bahas Marsyanda, jadi nonton dulu ya gengs. Atau RTMS, yaitu yang bakal gue bahas hari ini nih. RTMS itu yang gue sebut tadi adalah Repeated Transcranial Magnetic Stimulation kan. Otak lu itu akan dialiri pulsa magnet dengan kekuatan tertentu. Dan treatment ini sebenarnya sifatnya non-invasif ya. Jadi artinya treatment ini tuh nggak memasukkan sama sekali apapun ke dalam badan lu. Jadi treatment ini tergolong sangat aman dan efektif. Dan treatment ini juga bukan termasuk alternative medicine gitu. Jadi bukan kayak dukun. Ada mbah dukun. Tapi ini benar-benar FDA approved, banyak scientific researchnya, dan juga ini tuh di cover sama kebanyakan asuransi kesehatan, terutama di US. Kalau emang medically necessary atau dibutuhkan secara medis orang tersebut supaya keadaannya jadi lebih baik gitu. Jadi benar-benar medis banget ini treatment, nggak hoax lah intinya. Gua tuh dapat kesempatan tahun 2 tahun lalu actually, tahun 2020 buat melakukan RTMS ini di Community Psychiatry di California. Pertama-tama gue ngelakuin yang namanya Cortical Stimulation Mapping atau CSM. Jadi proses CSM ini tuh dilakukan untuk mengidentifikasi bagian-bagian otak gue pakai komputer gitulah. Mereka juga menentukan yang namanya resting motor threshold gue. Nah, resting motor threshold itu adalah kekuatan pulsa magnet yang dibutuhkan untuk memproduksi MEP atau motor evoked potential. MEP ini adalah signal elektrik atau pulsa magnet gitulah ya, yang dibutuhkan untuk menggerakkan otot gua dari otak. Jadi otak gua dialirin magnet, lalu tangan gua, jari gua bisa gerak-gerak sendiri gitu. Nah, daripada pusing, mending lu lihat aja contohnya. Gua nggak bisa videoin waktu itu karena gua belum ada videographer dan kan nggak boleh megang apa-apa ya. Jadi gua ambil dari YouTube aja nih. Lu lihat contohnya kayak gini. Dokter gua kasih setruman magnet ini, pulsa magnet, ke bagian otak yang namanya dorsolateral prefrontal cortex atau DLPFC, yang dia dapat dari proses CSM yang gue sebut tadi pakai komputer. Setelah mereka udah mendapatkan bagian itu, mereka bakal memberi pulsa-pulsa mulai dari tegangan paling rendah, pelan-pelan naik sampai tangan gue gerak sendiri kayak di video yang tadi gue bilang. Kekuatan magnetik minimum yang dibutuhkan buat gerakin otot tangan gue dari otak gue ini yang disebut juga dengan resting motor potensial yang gue sebut tadi. Setelah cortical mapping dan resting motor potential gue udah didapetin, mulai deh treatmentnya. Resting motor potential cowok tuh biasanya sekitar 40 microvolt gitu ya. Dan resting motor potential gue tuh 65 microvolt gengs, which is super tinggi banget gitu. Nah, kayak yang gue bilang di awal, RTMS ini kan FDA approved ya buat depresi. Tapi pada tahun 2018 akhirnya treatment ini juga FDA approved buat keadaan seperti OCD gitu ya, Obsessive Compulsive Disorder. Treatment ini juga banyak dipakai off label buat anxiety atau kecemasan, kadang-kadang dipakai buat ADHD, cuma itu masih belum FDA approved. Buat treatment depresi, biasa target terapi ini adalah yang kayak tadi gue bilang, DLPFC atau dorsolateral prefrontal cortex, tapi yang bagian kiri. Jadi bagian kiri kepala lu gitu ya. Sebaliknya buat kecemasan targetnya adalah DLPFC kanan. Treatment biasa dimulai dari sebelah kiri, yaitu jadi lu akan ditreat depresinya dulu biasanya. Untuk depresi, stimulasi yang digunakan adalah high frequency stimulation, yaitu sekitar 10 Hz. 10 Hz itu artinya
aliran pulsa magnetik yang dialirin ke otak lu per train adalah 10 pulsa per detik. Satu train itu biasa 4 detik. Artinya dalam satu train gue bakal dapetin 40 pulsa magnetik. Tek kayak gitu ya. Dan untuk depresi, kekuatan stimulasi yang digunakan itu adalah 120% dari resting motor potential gue. Setelah selesai treatment buat depresi, langsung ganti ke sebelah kanan gitu ya, treatment untuk gangguan kecemasan atau anxiety. Untuk kecemasan, seperti yang gue bilang, targetnya adalah di LPFC kanan, yang sebelah kanan. Bedanya apa? Kalau untuk anxiety atau kecemasan, biasa kita menggunakan low frequency stimulation, yaitu 1 Hz. 1 Hz artinya dalam 1 detik ya gue cuma mendapatkan 1 pulsa, jadi ya tek tek tek, tapi nggak ada istirahat antar train gitu ya. So for the right side, it's gonna be 1 Hz, right? That's correct. 1 pulse every 1 second. That is correct. Dan untuk kecemasan, kekuatan stimulasi yang digunakan adalah 110 resting motor potential gua. Nah, cara kerjanya tuh gimana? Stimulasi magnetik ini itu meningkatkan serotonin dan dopamin di otak gua yang biasanya obat-obatan tuh nggak berhasil tingkatin gitu. Stimulasi magnetik ini juga meningkatkan BDNF atau brain derived neurotrophic factor di otak gua. Yaitu ibaratnya kayak makanan buat sel-sel saraf gua. Jadi saraf-saraf di otak gue ya jadi subur-subur, gede-gede gitu balik. Mekanisme TMS ini sebenarnya cukup ribet dan gue nggak mau jelasin di sini karena gue nggak mau lu pada mabok, gengs. Nah, tapi kenapa targetnya tuh dorsolateral prefrontal cortex? Kenapa di LPFC? Ini karena depresi dan kecemasan yang sangat tinggi itu kaitannya sangat tinggi banget sama struktur otak bagian ini. Struktur otak bagian ini tuh fungsinya untuk decision making, pengambilan keputusan, working memory. Makanya kalau orang-orang yang depresi tuh biasanya jadi labil, jadi pikun, susah konsentrasi gitu kan. Dia juga, fungsi otak bagian ini juga untuk manajemen konflik dan bahkan regulasi mood kita. Makanya orang-orang depresi biasa punya konflik, gampang nge-trigger, gampang marah, dan moodnya tuh naik turun gitu ya. Jadi dengan menstimulasi otak-otak bagian ini, diharapkan gejala depresi kita bisa membaik. Nah, kira-kira gitu doang sih yang mau gue bahas hari ini. Jadi kalau lu pada suka video-video gue, please like, share, subscribe channel gue, dan sebarin ya, gengs. Dan oke, see you in the next video. Bye.